Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifanika Putra dari kelas A3 Manajemen dengan NIM 24101111 Di sini saya akan memenuhi tugas dari matkul Perekonomian Indonesia. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 itu disebabkan karena anjloknya nilai rupiah atau tingginya utang luar negeri, seperti lemahnya perbankan serta hilangnya kepercayaan investor dan ketidakstabilan politik. Nah, untuk dampaknya tersendiri yaitu banyaknya perusahaan yang bangkrut, seperti PHK besar-besaran, inflasi tinggi, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, serta melemahnya nilai rupiah yang memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, itu yang selanjutnya itu ada kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral. Nah, Bank Sentral ini bertujuan untuk menekan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, suku bunga ini lebih tinggi membuat pinjaman berkurang, sehingga konsumsi dan investasi itu menurun. Akibatnya permintaan turun dan harga menjadi lebih stabil, serta dapat menarik investor asing dan memperkuat nilai tukar. Yang selanjutnya ada sistem ekonomi kapitalis, terus sosial, dan campuran. Itu memiliki perbedaan. Yang pertama pada beberapa aspek. Yang pertama, dalam sistem kapitalis kepemilikan sumber daya memiliki oleh individu atau swasta. Pengambilan keputusan ditentukan oleh mekanisme pasar dan peran pemerintah yang relatif kecil. Terus yang kedua, pada sistem sosialis. Nah, sosialis ini kepemilikannya itu dikuasai oleh negara. Keputusan ekonomi itu juga diatur secara terpusat oleh pemerintah dan peran pemerintah juga itu sangat dominan. Nah, sementara itu sistem ekonomi campuran merupakan gabungan keduanya, yang dimana kepemilikan bisa oleh swasta ataupun negara. Nah, keputusan ekonomi ini dilakukan melalui mekanisme pasar dengan campur tangan beberapa pemerintah, serta pemerintah juga berperan mengatur dan mengawasi agar terciptanya keseimbangan. Yaitu yang selanjutnya nomor 4, bonus demografi. Nah, bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk yang berusia produktif sekitaran 15 sampai 64 tahun itu lebih besar dibanding usia non-produktif. Nah, kondisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing karena didukung tenaga kerja yang melimpah. Namun, terdapat juga tantangan seperti kebutuhan lapangan ya, dan juga kualitas pendidikan dan keterampilan yang harus ditingkatkan, serta resiko meningkatnya pengangguran jika tidak dikelola dengan baik. Dan juga peningkatan tingkat pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, terus lapangan kerja yang berkurang, ketidaksesuaian antara keterampilan dengan kebutuhan pasar. Nah, tingginya jumlah angkatan kerja serta dampak teknologi atau otomatisasi yang menggantikan tenaga manusia. Selain itu juga kurangnya investasi dan terbatasnya peluang usaha juga turut memperbesar angka pengangguran. Nah, dan untuk yang terakhir, yang untuk mengatasinya, pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan, yaitu seperti menciptakan lapangan kerja, terus melalui peningkatan investasi dan pembangunan sektor industri. Nah, dari pembangunan sektor industri ini itu bisa memberikan pelatihan dan pendidikan vokasi agar keterampilan tenaga kerja itu sesuai dengan kebutuhan pasar, serta mendorong kewirausahaan dan UMKM. Selain itu, pemerintah juga dapat memperluas program padat karya dan memberikan insentif bagi perusahaan agar lebih banyak menyerap tenaga kerja.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.